Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri serta rekan lomba debat bahasa Indonesia yang saya banggakan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sonya Wardani selaku peserta lomba debat bahasa Indonesia tahun 2025. Izinkan saya untuk menyampaikan argumen selaku tim oposisi yang mana secara rasional dan sadar menolak mosi perdebatan pada pagi hari ini. Yang mana Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Dengan status quo terjadi ketidakpercayaan pemerintah secara besar-besaran. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Tentu saja salah satu alasan munculnya mosi ini karena adanya krisis kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan tentu bahwa ini adalah masalah yang serius. Namun, solusi tes kompetensi bukanlah solusi yang tepat. Mengapa? Karena akar dari ketidakpercayaan bukanlah semata soal kemampuan teknis pejabat. Namun, terdapat faktor lain seperti masalah moral, etika, dan integritas. Kebijakan tes kompetensi dapat memicu penghambatan demokrasi, menciptakan diskriminasi struktural, serta membuka celah untuk penyalahgunaan kekuasaan. Jika negara kehilangan legitimasi dan kepercayaan, maka jawaban moral bukanlah menambah instrumen kontrol teknokratis, tetapi mengembalikan hak pada suatu lembaga yang mengatasnamakan mereka. Dengan demikian, saya dari tim oposisi dengan rasional menolak mosi perdebatan pada pagi hari ini. Mari kita lihat dalam konteks real. Kita sedang hidup dalam atmosfer sosial yang syarat dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara. Beberapa survei demi survei menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah negara dalam situasi ini mengusulkan tes kompetensi politik yang diselenggarakan oleh lembaga yang sendirinya sedang krisis legitimasi merupakan bentuk kontradiktif, penuh konflik, serta membuka celah manipulasi institusional. Negara mana apabila ingin mencalonkan diri sebagai kandidat pemerintah, seorang harus terlebih dahulu lulus dalam mekanisme seleksi yang disusun oleh elit kekuasaan. Apakah seorang rakyat dari minoritas tidak fasih menjawab multiple choice gugur? Apakah tidak mungkin tes ini dijadikan alat mengamputasi lawan politik dengan narasi tidak kompeten secara teknis? Dewan juri yang terhormat, inilah distopia yang sedang disiapkan dalam bungkus bernama uji kompetensi. Sebuah sistem mengilusi dengan jargon meritokrasi pada hakikatnya adalah penyaringan ideologis yang bersifat eksklusif dan represif. Dampak struktural dapat menimbulkan erosi demokrasi substansial, yang mana tes akan mengkonversi demokrasi dari sistem perwakilan rakyat menjadi arena teknokratis. Kemudian, alat represi modern terhadap akses politik, yang mana dalam sistem timpang, kebijakan yang punya potensi besar menjadi instrumen represi kelompok marginal yang tidak punya akses pendidikan tinggi. Kemudian, legitimasi politik yang semu, yang mana lolos tes tidak menjamin kepemimpinan etis. Sejarah penuh dengan pemimpin pendidikan tinggi yang menjadi faktor penghancuran demokrasi. Kemudian, menambah celah otoritarianisme menjadi mengikis representasi. Sistem demokrasi terutama untuk kandidat politik bukanlah seperti perekrutan karyawan swasta. Politik adalah wadah perwakilan rakyat dan dalam sistem demos, rakyatlah berhak menentukan siapakah regenerasi yang akan menjadi pemimpin selanjutnya, bukanlah segelintir penguji atau institusi penilai. Dewan juri yang terhormat, mosi pada pagi hari ini yaitu Dewan
Ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Tidak akan bisa dan kita tidak akan memperbaiki politik dengan menjadikannya ruang eksklusif. Untuk orang yang lolos, apakah kita akan membiarkan politik ruang sosial untuk memperjuangkan nasib rakyat yang ditransformasikan menjadi sekedar ujian birokratis yang steril dan realitas sosial? Tentu saja tidak. Kompetensi politik merupakan konsep kompleks, multidimensional, dan kontekstual untuk direduksi menjadi ujian yang baku, yang mana kebijakan ini mengasumsikan bahwa kompetensi adalah kapasitas kognitif individual yang terukur secara teknis. Padahal, dalam politik kompetensi adalah hasil dialektika antara aktor, rakyat, dan kondisi historis. Sekali lagi, jika negara kehilangan legitimasi dan kepercayaan, maka jawaban moral bukanlah menambah instrumen kontrol teknokratis, tetapi mengembalikan hak pada suatu lembaga yang mengatasnamakan mereka. Dengan demikian, saya dari tim oposisi sekali lagi secara rasional, tegas, dan sadar menolak dan atau tidak setuju dengan mosi pada pagi hari ini. Politik bukan soal siapa yang paling pintar mengisi soal, tetapi siapa yang paling mampu mengayomi serta mewakili rakyat. Terima kasih, demikian argumen yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.